Assalamualaikum Pak Burhan. Waalaikumsalam, Ibu Reza. Bagaimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik-baik, Bu. Sehat selalu. Bagaimana kabar Alhamdulillah. baliknya, Bu? Saya alhamdulillah sehat juga. Terima kasih Pak Burhan. Iya, hari ini Pak Burhan ingin akan melakukan coaching ya? Betul, Bu. Iya, iya. Oke, jadi sebelum coaching kita diskusi sebentar boleh ya Pak ya? Boleh, boleh, Bu. Iya, jadi nanti pada saat Pak Burhan akan melakukan coaching, saya akan bertindak sebagai supervisor dan saya akan mengamati beberapa hal ya Pak ya. Nah, ini saya bacakan rubriknya. Jadi nanti yang akan saya amati adalah bagaimana kemampuan Pak Burhan dalam mendengar aktif ya Pak ya. Nah, jadi harus bebas dari asumsi, kemudian bebas dari judgement, dan juga Pak Burhan harus bisa menangkap emosi dari coachi Pak Burhan. Kemudian yang kedua, tentang bagaimana Pak Burhan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi nanti pertanyaannya harus pertanyaan yang terbuka ya Pak ya. Kemudian yang ketiga adalah memberdayakan koci. Jadi Bapak nanti akan dilihat apakah Bapak sudah mampu membimbing koci untuk menemukan rencana terkait dari hal atau masalah yang akan diceritakan oleh koci ya Pak ya. Iya, jadi nanti dalam coaching juga Pak harus ingat, selalu ingat tentang prinsip coaching yang ada tiga itu ya Pak ya, kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan coaching Bapak juga harus sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya. Ya, ya. Oke, nah itu saja Pak. Jadi sebelum kita masuk ke sesi coaching, saya tanya-tanya dulu beberapa hal ya Pak ya. Terkait dari kompetensi coaching nih Pak, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching nanti? Ya, Bu. Yang ingin saya kembangkan itu pertama pertanyaan yang berbobot dan yang kedua mendengar aktif. Oh, jadi pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif ya Pak ya. Nah, dari kedua kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak saya observasi nanti? Pertanyaan berbobot, Bu. Oh, yang mengajukan pertanyaan berbobot ya. Oke, nah indikator untuk ketercapaian dari kompetensi itu bagaimana Pak? Apa? Indikatornya saya berharap, Mm-mm. saya menginginkan coachi saya bisa mengeksplor gagasan untuk bisa memecahkan masalahnya sendiri. Oh, oke. Jadi indikatornya adalah coach mampu mengeksplor gagasan untuk memecahkan masalahnya sendiri ya Pak ya. Ya, Oke, baik. Itu saja mungkin Pak yang bisa kita bicarakan sebelum observasi ini. Sekali lagi selamat melakukan coaching Pak Burhan. Semoga lancar ya. insya Allah, amin amin. Iya, oke. Kita akhiri dulu sesi yang ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum, Pak Jaya. Waalaikumsalam, Pak Burhan. Pak, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Tapi saya lagi bunda gulanan nih, Pak. Oh, iya Pak, kemarin waktu kita bertemu, katanya Bapak mau bercerita ya Pak. Iya nih, Pak. Betul. Saya mau cerita nih, Pak. Kira-kira Pak Jaya mau cerita apa nih?
Jadi begini nih Pak Burhan, saya kan wali kelas nih. Saya tuh punya siswa yang suka bolos Pak. Orang tuanya bilang dia tuh udah berangkat dari rumah, tapi ternyata di sekolah tidak sampai Pak. Dan anak ini Pak bukan hanya di saya pelajaran Pak, ternyata juga di mapel lain dia juga tidak hadir Pak. Dia suka bolos juga Pak. Saya sudah konfirmasi ke guru mapel lain, anak ini memang tidak hadir Pak di kelas. Jadi saya sebagai wali kelas nih Pak, jadi bertanya nih, kira-kira kenapa dengan anak ini? Itu Pak Bur, saya jadi gundah gulana tuh. Oh, jadi Pak Jaya lagi menghadapi masalah siswa yang seringkali bolos dan bukan hanya di pelajaran Bapak saja, tetapi ternyata di pelajaran yang lain juga begitu. Jadi anak ini memang tidak mau sekolah ya Pak. Nah, Pak, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita? Iya nih Pak, saya ingin dapat solusi bagaimana caranya agar ini mau ke sekolah lagi Pak. Mau masuk sekolah lagi dan mau ikut pembelajaran Pak. Mau tahu kira-kira hal apa yang bisa saya lakukan nih sebagai wali kelas. Nah, kayak gitu Pak. Oke. Oh, iya. Jadi sebagai wali kelas, memang ini kewajiban Bapak nih, membuat anak wali Bapak untuk ikut pembelajaran dengan baik dan tepat waktu di kelas. Nah, sekarang Pak, kira-kira perubahan yang Bapak harapkan dari anak wali di kelas Bapak ini, perubahan apa gitu Pak? Iya Pak, kalau saya sih tidak muluk-muluk sih Pak. Yang paling utama, yang paling fundamental adalah bagaimana anak ini bisa datang ke sekolah dulu Pak. Masalah lain, apakah dia ikut pembelajaran, mau dapat nilai 100, itu bukan yang utama dulu sih Pak. Harapan saya anak ini harus datang ke sekolah dulu Pak. Harus hadir di kelas. Kayak gitu Pak. Oh, begitu ya Pak. Terus kira-kira berapa di level berapa Bapak sekarang menghadapi situasi anak-anak ini, Pak? Berada di level berapa, Pak? Iya Pak, kalau di rank 1 sampai 10 Pak, saya sekarang ini Pak di level 3 Pak. Saya merasa betul berada di titik rendah Pak ini untuk menghadapi siswa ini Pak. Wah, cukup rendah ya, Pak. Nah, menurut Bapak, kira-kira Pak ingin menaikkan ke level berapa nih, Pak? Hmm, saya Pak sebagai wali kelas nih ingin dan sempurna. Inginnya sih di level 10 sih Pak. Tapi kalau secara realitas sih Pak itu mungkin sulit ya Pak. Jadi saya ingin berada, anak-anak wali saya Pak berada di level 8 Pak. Itu sudah sangat bagus Pak menurut saya. Iya sih, Pak. Level 8 secara realita masih bisa sih, Pak. Nah, kira-kira langkah apa yang Bapak bisa lakukan untuk membuat anak-anak itu bisa bersekolah lagi, Pak? Ah, iya sih Pak, saya kepikiran ingin melakukan home visit Pak, kunjungan rumah. Kemarin tuh sempat ngobrol dengan guru BK Pak. Terus saya bilang, bisa tidak saya lakukan home visit? Guru BK-nya bilang, oh itu bagus Pak, dicoba dulu. Supaya nanti kalau kita home visit kan bisa saja anaknya jadi malu atau orang tuanya juga tahu kondisi anaknya selama ini. Dan ternyata Pak, yang jadi permasalahan juga Pak, selama ini ternyata orang tuanya tidak tahu Pak kondisi anaknya di sekolah, yang jarang masuk sekolah. Mereka kiranya
anaknya sudah berangkat sekolah, tapi ternyata tidak sampai di sekolah, Pak. Kayak gitu, Pak. Iya sih, Pak. Jadi dikira sudah berangkat ke sekolah, padahal belum sampai di sekolah ya, Pak. Jadi langkah awal adalah visit home ya, Pak. Kunjungan Ya, ke Pak. rumah. Kira-kira ada strategi lain yang Bapak ingin terapkan selain kunjungan rumah ke anak itu, Pak? Oh iya, Pak, ada, Pak. Saya juga berkeinginan membuat keyakinan kelas yang baru, Pak. Dan saya ingin agar poin hadir di kelas tepat waktu itu ada masuk di keyakinan kelas yang baru, Pak, nanti. Saya juga inginkan adanya nanti, Pak, kartu kontrol tuh tiap siswa yang diisi oleh guru mapel. Jadi tiap jam pelajaran itu, Pak, jadi ada kartu kontrol untuk tiap anak wali saya. Jadi kita bisa tahu pelajaran apa saja yang siswa saya tidak masuk. Seperti itu sih, Pak, di pikiran saya, Pak. Iya. Wah, menarik, Pak, strateginya. Mantap, Pak. Jadi kira-kira nih, apa yang Pak akan segera lakukan? Iya, Pak, yang paling urgent sih adalah sekarang adalah kunjungan rumah sih, Pak, home visit. Biar orang rumahnya tahu bahwa anak ini tidak masuk sekolah dan di kelas. Jadi nanti bisa berdiskusi dengan orang tuanya, Pak, kira-kira apa yang diinginkan oleh saya sebagai wali kelas pihak sekolah dan apa yang diinginkan oleh orang tuanya, Pak. Baik. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Oh ya, Pak, saya kira bisa dibantu sama guru BK sih, Pak, dan nanti guru mapel yang mengajar di kelas saya, Pak. Khususnya nanti di kartu kontrol, Pak, yang diisi oleh guru mapel untuk tiap pelajaran, Pak. Iya. Jadi ada kolaborasi ya, Pak. Iya, iya, Pak, betul. Kira-kira apa yang menjadi komitmen atau tanggung jawab ke depannya, Pak? Oh iya, Pak, saya sebagai wali kelas, suka atau tidak suka, saya akan membawa anak wali saya untuk kembali ke sekolah lagi, Pak. Saya harus bertanggung jawab, saya sebagai wali kelas, pengganti orang tuanya di sekolah. Jadi, saya membawa anak ini untuk ke sekolah. Ya, alhamdulillah, Pak. Bapak bisa menemukan sendiri solusi yang terbaik bagi anak kita ini. Saya ingin bertanya nih, bagaimana perasaan Bapak setelah bercakap-cakap dengan saya tentang permasalahan Bapak tadi ini? Oh, alhamdulillah, Pak, perasaan saya sudah jadi lega nih, Pak. Walaupun belum lega full banget sih, Pak, tapi alhamdulillah sudah bisa ada solusi yang terbaik, Pak, yang akan saya lakukan. Alhamdulillah. Jadi nanti kita tetap berdiskusi ya, Pak. Iya, Bisa Pak, ya. virtual begini untuk mengetahui progres perkembangan anak kita ini, Pak. Iya, Pak. Saya perlu untuk konsultasi lagi, Pak. Oke, Pak Jaya, semoga semua rencana Bapak bisa terlaksana sehingga anak kita ini bisa bersekolah lagi. Amin, amin, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Sampai bertemu minggu depan ya, Pak. Oke, Pak. Siap, siap, Pak. Eh, baik, Pak. Bisa kita akhiri coaching kita kali ini ya, Pak. Oh ya, Pak. Bisa-bisa, Pak. Sekali lagi terima kasih, Pak. Iya, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Terima kasih.
Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Burhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Reza. Iya, selamat ya Pak ya, udah selesai coachingnya ya. Alhamdulillah, Bu. Iya, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Pak ya, terkait dengan tadi observasi saya tentang coaching tadi ya. Iya, Bu, iya, iya. Iya, oke. eh Setelah coaching tadi nih, kalau Bapak menilai diri Bapak sendiri nih, kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching tadi, yang terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan kompetensi Bapak tadi? Eh, Baik, Bu. Menurut saya sudah sesuai dengan alur Tirta karena sudah ada tujuannya, ada identifikasi masalahnya, eh, ada juga rencana aksi dan tanggung jawabnya, Bu. Oke. Ada lagi Pak? Mungkin? Juga dari kunci merespon dengan baik, Bu. Oh, baik. Ya, oke, Pak. Nah, tadi selama Bapak coaching, saya sudah melakukan observasi dan saya punya beberapa catatan nih, Pak. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya kepada Bapak? Oh, silakan, Bu, silakan. Oke, baik. Jadi tadi selama Bapak coaching, saya sudah mengamati nih Pak, dalam proses coaching yang sudah Bapak jalankan tadi, benar saya sepakat dengan kata penilaian Bapak terhadap diri Bapak sendiri bahwa Bapak sudah berusaha melakukan coaching yang sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya. Sudah nampak di situ tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Dan untuk mendengar aktif, Bapak juga sudah melakukannya, terbukti dari Bapak memperhatikan coaching, kemudian Bapak menunjukkan ekspresi di sana, dan juga untuk pertanyaan berbobot, di situ Bapak sudah terlihat juga Bapak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka kepada coaching, ya Pak ya. Ya. Dan untuk memberdayakan Koci tadi sudah terlihat juga di mana Koci tadi ternyata udah berhasil menemukan rencana aksinya ya Pak ya. Bapak juga tadi berusaha nih mendorong Koci untuk berpikir lagi nih ada strategi apa lagi Pak kira-kira tadi kan Bapak mengatakan seperti itu dan itu luar biasa Pak bagaimana Bapak menggali potensi dari Koci Bapak ya. Untuk prinsip coaching sudah dilaksanakan dengan sangat baik, mulai dari kemitraan, tadi coach Bapak sudah nyaman bercerita dengan Bapak, tidak ada batasan gitu kan. Kemudian prosesnya juga kreatif dan Bapak seperti yang saya bilang tadi sudah berusaha untuk memaksimalkan potensi yang ada pada diri coach ya Pak ya. Luar biasa Pak Burhan. Alhamdulillah. Iya. Nah, itu tadi pendapat saya terkait hasil dari pengamatan saya dalam proses coaching Pak Burhan tadi. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak mendengar penilaian saya ini, hasil pengamatan saya? Eh, saya senang sekali, Bu, karena sesuai dengan alur Tirta. Namun saya merasa masih perlu lagi dalam hal saya perlu latihan lagi. Oh iya, oke Pak. Nah, terkait kompetensi nih Pak, terkait kompetensi coaching nih Pak, kan tadi ada tiga. Nah, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan ke depannya setelah Bapak melakukan coaching tadi nih? Rencana saya, Bu, saya merasa kurang. Jadi karena saya merasa kurang, sehingga
rencananya saya terus berlatih biar lebih menguasai materi coaching karena pada akhirnya saya juga harus melakukan pengimbasan terutama di sekolah tempat tugas saya, Bu. Iya Pak, benar. Memang kalau dalam proses coaching itu memang kita harus sering berlatih ya Pak ya supaya semakin mantap. Nah, dari pertanyaan saya gini Pak, dari 3 kompetensi coaching itu kan ada yang kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan ada mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga ini nih, yang ingin Bapak kembangkan lebih lanjut ke depannya nih apa Pak? Yang mana? Yang ingin saya kembangkan yaitu pada yang kedua, Bu, tentang pertanyaan berbobot. Oke, mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Ya, Iya, oke Pak. Baik, cukup sekian mungkin Pak sesi diskusi kita pasca observasi. Semoga ke depannya Pak Burhan semakin bagus lagi dan bisa semakin banyak rekan sejawat yang ingin di-coaching oleh Bapak ya. amin, amin. Iya, tetap semangat ya Pak Burhan. Insya Allah. Oke, sampai bertemu lagi di sesi coaching berikutnya ya Pak. Ya, Bu. Ya, oke. Ya. Semoga selalu sukses untuk Pak Burhan. Saya akhiri ya, Pak ya. Siap, Bu, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.